Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para sepuh, para asatid, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti majelis taklim rutin setiap malam Sabtu di Majelis Taklim Al-Mashhad yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Malam hari ini beliau ada tugas lain, kebetulan saya di rumah jadi bisa mengisi majelis mengisi taklim di Majelis Al-Mashhad. Mudah-mudahan akan membawa manfaat dan Allah akan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hari-hari ini ada satu hal yang perlu kita renungi, kita syukuri, dan kita ambil pelajaran. Hari-hari ini adalah kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban, Nabi sendiri menyatakan bahwa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban dinamakan oleh Rasulullah bulannya Rasulullah? Karena di bulan Sya'ban turun ayat yang ke-56 dari surat Al-Ahzab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberi informasi bahwa Allah ini yang maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Allah memberi informasi kepada hamba-hambanya bahwa Allah bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan seluruh malaikat yang jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung dari begitu banyaknya. Allah dan para malaikat bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, maaf para jamaah, kalau Nabi kita sudah disolawati oleh Allah, disolawati oleh para malaikat, kira-kira Rasulullah masih butuh solawat kita apa enggak? Enggak, sudah cukup solawat dari Allah, sudah cukup solawat dari para malaikat. Maaf, nanti kapan-kapan kita khusus bicara tentang solawat, sebab solawat itu ada solawat Nabi kepada Rasulullah, ada solawat malaikat kepada Rasulullah, ada solawat orang yang beriman kepada Rasulullah, ada solawat Allah kepada orang yang beriman, ada solawatnya para malaikat kepada orang yang beriman, ada 5 solawat. Kapan-kapan kita bahas. Malam ini kita membahas tentang bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan pernyataan Allah bahwa Allah dan seluruh malaikat bersolawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam mengartikan ayat ini banyak ustadz dan kiai yang keliru. Ya, Allah membaca solawat, Allah tidak membaca. Malaikat membaca solawat, malaikat tidak membaca. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Terus apa arti solawat Allah kepada Rasulullah? Nanti kapan-kapan kita bahas. Yang penting kita tahu dulu bahwa Allah dan seluruh malaikat bersolawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah tahu bahwa Nabi tidak butuh solawat kita. Sudah dapat solawat dari Allah, dapat solawat dari dari malaikat. Tapi cintanya Allah kepada orang yang beriman, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang butuh bersolawat kita apa Nabi kita? Kita. Kalau Nabi tidak butuh solawat, ya, yang butuh adalah kita bersolawat. Kapan-kapan ya, nanti kita lihat dulu saya punya buku kecil, perbanyak solawat, raih syafaat, selamat dunia akhirat. Itu perlu kita baca. Di situ ada pembahasan yang begitu istimewa. Jadi Allah memerintahkan kita, solu, perintah. Siapa yang diperintah? Orang yang beriman kepada Allah. Coba amati perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, tidak. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Iya, sebab manusia belum tentu solawat. Orang Islam belum tentu solawat. Kita pengen tahu bagaimana kadar keimanan kita kepada Allah, ukurannya adalah solawat. Kalau kita rajin bersolawat, berarti iman kita meningkat terus. Ya, nanti kapan-kapan juga perlu dibahas ini. Manusia secara umum, kemudian Islam dan iman. Iya, kalau Islam belum tentu iman, kalau orang beriman pasti Islam. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu yakin. Saya kepengin dengan para jamaah menghadiri majelis di mana saja, ya, apalagi majelis seperti ini, majelis yang penuh barokah, majelis ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Islam kita meningkat menjadi iman, iman kita meningkat menjadi yakin, mudah-mudahan. Jadi bulan ini dinamakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bulannya beliau, karena di dalam bulan ini turun ayat solawat. Solawat itu para hadirin kebutuhan kita, dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man sholla alayya sholatan wahidatan, orang yang bersolawat kepadaku satu kali diberi solawat oleh Allah 10. Tadi saya mengatakan ada solawat Allah kepada Nabi, ada solawat Allah kepada hambanya. Ini Rasulullah mengatakan, orang bersolawat kepadaku satu kali, Allah memberikan kepada orang yang bersolawat kepadaku satu kali, diberi oleh Allah 10 solawat dari Allah. Apa solawat dari Allah? Rahmah. Berarti kalau kita baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, diberi oleh Allah rahmat berapa? Satu rahmat aja. Kalau kita diberi oleh Allah, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan bahagia dunia. Sedikit ada keterangan, merupakan berita gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang memperbanyak solawat, calon penduduk surga. Orang memperbanyak solawat, calon husnul khotimah. Nabi mengatakan, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah membalas 10. Berarti yang membaca 10, Allah membalas berapa? 100. Yang membaca 100, 1000. Yang membaca 1000, bukan 10.000. Ini keistimewaannya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ini ada keterangan dari Rasulullah, yang baca 1 kali 10 balasannya, yang baca 10 100, yang baca 100 1000. Rasulullah mengatakan, Rasulullah juga bijaksana, kebanyakan kita tidak mungkin tiap hari sholawatnya sampai 1000, tapi usahakan sewaktu-waktu, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, mungkin 1 bulan sekali, kita usaha baca sholawat sampai berapa? 1000. Sebabnya apa? Rasulullah mengatakan, man sholla alayya, orang yang bersolawat kepadaku sewaktu-waktu, bukan tiap hari, sampai 1000 kali, apa kata Rasulullah? Yuro maq'adahu minal jannah inda mautihi. Allahumma ja'alna minhum. Mati itu sesuatu yang paling sakit. Sakaratul maut itu sesuatu yang paling sakit. Sampai Rasulullah berlindung terhadap sakaratul maut. Rasulullah merasa sakit sakaratul maut, tapi Rasulullah memberitahu kepada umatnya, umatku supaya sakaratul mautnya tidak sakit, maka sewaktu-waktu baca sholawat sampai berapa? 1000 kali. Walaupun sholawat yang paling pendek 1000 kali. Orang yang sewaktu-waktu membaca sholawat sampai 1000 kali, Rasulullah mengatakan, yuro maq'adahu minal jannah inda mautihi. Ketika menghadapi malaikat maut mencengkramkan kuku-kukunya ke badan kita yang begitu sakit, tidak akan merasa sakit karena matanya dipertontonkan oleh Allah tempat yang akan ditempati di surga. Kira-kira kalau lagi nonton surga, sakaratul maut jadi sakit apa enggak? Makanya kita melihat ada orang-orang yang ketika mati senyum. Ketika mati apa? Senyum. Itu termasuk orang-orang yang baca sholawat sampai 1000 kali. Dulu walidi Syekh Muhammad bin Ali Basalamah itu di desa-desa membentuk Jam'iyah Sholawat Sewu namanya. Jam'iyah Sholawat Sewu. Iya, setiap seminggu sekali. Dan saya lihat sendiri, anggota-anggota jam'iyahnya itu banyakan meninggalnya senyum. Meninggalnya apa? Senyum. Mudah-mudahan kita termasuk dan tidak akan merasakan sakaratul maut. Kalau matinya senyum, pasti husnul khotimah, pasti calon penduduk surga. Iya, pasti penduduk surga. Maaf para hadirin, ini ngomong orang mati senyum, ya. Ada satu syair yang mengatakan, waladat kayabna adama baqiyan wan nasu haulaka dhahikan masruro. Maaf bapak-bapak yang biasa istrinya melahirkan, ini ada ibu-ibu juga. Biasanya orang perempuan kalau mau melahirkan kan di kamar sama bidannya. Yang nunggui deg-degan apa enggak? Iya. Mungkin komat kamit ini mulutnya, baca sholawat, baca doa, ya. Tapi ketika dari dalam kamar terdengar bayi lahir menangis. Bayi lahir apa? Yang dengar ikut nangis apa senyum? Yang dengar ikut nangis apa senyum? Senyum. Apa kata penyair ini? Hai anak Adam, ketika kamu lahir, kamu menangis, orang di sekitarmu senyum. Usahakan ketika kamu nanti mati, kamunya senyum, orang di sekitar kita menangis. Itu husnul khotimah namanya. Mudah-mudahan kita usahakan lewat majelis taklim ini, ya, kita perbanyak sholawat. Seluruh sholawat itu bagus. Ada sholawat yang paling pendek, namanya sholawat rahmah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah, ada lagi yang baru sholawat al-bushra, ya, dan berbagai sholawat tibil kulub, semuanya bagus. Tapi ada sholawat yang istimewa, namanya sholawat fatih. Sholawat fatih. Bahkan Rasulullah pernah memberi keterangan kepada
Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, kalau kita tidak sempat setiap hari baca sholawat sampai 1000, usahakan tiap hari baca sholawat fatih, sebab satu kali sholawat fatih nilainya beribu-ribu. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Syekh Ahmad Tijani, alimun nasa sholatal fatih liyamutu alal imani wal islam. Ajarkan manusia membaca sholawat fatih supaya mati membawa iman Islam, mati membawa iman Islam. Jadi orang yang membaca sholawat fatih, insya Allah, perbanyak baca sholawat fatih, insya Allah calon husnul khotimah. Tapi bukan berarti tidak baca sholawat yang lain, monggo, sholawat dicampur-campur, lebih indah lagi. Saya punya majelis rutin setiap 4 bulan sekali di Bali, di daerah namanya Singaraja. Itu di sana kan agamanya apa? Hindu apa Buddha? Iya, Hindu ya. Orang-orang Hindu kalau kita ngaji pada ikut dengarkan. Iya. Ketika saya menerangkan, orang yang baca sholat fatih seluruh urusannya akan dilancarkan oleh Allah. Orang yang baca sholawat fatih badannya akan disehatkan. Itu orang-orang Hindu yang di sekitar masjid itu pada minta diajari sholawat fatih. Sampai ada orang Hindu hafal sholawat fatih. Saya ngomong sama jamaah saya, amati ini orang, mungkin bentar lagi masuk Islam, atau mungkin mendekati mati akan masuk Islam. Sebab janji Rasulullah, orang yang baca sholawat fatih insya Allah mati membawa iman Islam. Ayo bersama-sama kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini versi sholawat fatih yang Rasulullah berikan kepada Syekh Ahmad Tijani. Mungkin kita mendengar ada orang baca sholawat fatih, Allahumma sholli wa sallim, ada wasallimnya, nanti wa ala alihi wa sahbihi, ya, itu ada riwayatnya. Jadi sholawat fatih ada beberapa versi, tapi versi yang Rasulullah berikan kepada Syekh Ahmad Tijani tidak ada wasallim, tidak ada wasahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi, tidak ada wasahbihinya, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil. Saya juga ingin memberikan ijazah malam ini. Guru saya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror pernah memberi ijazah secara umum untuk umat Islam secara umum. Beliau mengajarkan usahakan baca sholawat fatih setiap selesai sholat fardu 11 kali. Usahakan baca sholawat fatih dengan berbagai versi, ya. Berapa kali? 11. Mungkin para jamaah sholat fardunya jamaah, berzikir dulu dengan imamnya, ngamini doa imam, selesai itu baru baca sholawat fatih berapa? 11. Apa beliau katakan? Orang yang rutin baca sholawat fatih setiap habis sholat 11 kali, di samping pahala yang mala yusuf tidak bisa disifati, taro ajaba, dia akan melihat satu keajaiban Allah. Insya Allah hidupnya semuanya akan dilancarkan oleh Allah, hidupnya akan diberesi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, ini secara umum kita bicara fadilah bulan Sya'ban. Secara khusus memang manusia itu bersyukur kalau mengenal nikmat. Makanya coba yang rajin baca Quran amati, Allah tidak pernah memerintahkan manusia menghitung nikmat. Satu ayat pun tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada perintah
dari Allah manusia menghitung nikmat. Malah Allah memberitahu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya kalian akan menghitung nikmat-nikmatku, kalian akan tidak mampu. Dari begitu apanya? Banyaknya. Nikmat Allah kita tidak mampu menghitungnya. Tapi merasa cukup apa kepingin tambahi lagi? Itu sifatnya manusia. Ngitungnya ndak bisa tapi pengen ditambahi. Tapi Allah siap nambah apa ndak? Siap. Jenengan mengatakan siap karena tahu Allah sifatnya Rahman. Sifat Allah Rahman Rahim. Rahman Rahim. Dari berbagai sighah Allah sebutkan dalam Al-Quran 400 kali. Rahman Rahim Allah sebutkan dalam Al-Quran berapa kali? 400 kali. Allah luar biasa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Iya, orang yang bersyukur akan ditambah nikmat. Orang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Tapi manusia bisa rajin syukur kalau mengenal nikmat. Manusia bisa rajin bersyukur kalau mengenal nikmat. Tadi saya katakan, tidak ada satu ayat pun Allah perintah kita menghitung nikmat, tidak ada. Tapi puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah perintah kita untuk mengenal nikmat. Mengenal nikmat. Sebab dengan kita kenal nikmat, kita akan syukur kepada Allah. Dengan kita syukur ditambah nikmat. Malam hari ini saya ingin memperkenalkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Pertama dari ayat Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sering dengar apa anda ayat ini? Sering. Ini pernyataan Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian, kata Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang pernah aku Allah munculkan di permukaan bumi. Ini pernyataan yang luar biasa loh, ya, bahwa Allah tidak pernah menyatakan dalam satu kitab sucinya, Allah tidak pernah menyatakan kepada umat-umat sebelum kita bahwa ada umat yang paling istimewa kecuali Allah katakan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur apa syukur? Alhamdulillah. Jadi kita, ini pernyataan Allah. Ini pernyataan yang mahal. Ini pernyataan yang tidak bisa dinilai. Allah yang menyatakan, kamu umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Allah, luar biasa. Ini nikmat perlu kita syukuri. Kemudian pernyataan ini disusul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah mengatakan, antum tufuna sab'ina ummatan. Ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, kamu sekalian umatku adalah umat yang ke-70. Jadi kita umat yang keberapa? Kalau kita umat yang ke-70 berarti sebelum kita ada berapa umat? 69 umat. Tidak ada pakar sejarah yang bisa ngitung bahwa mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 69 umat. Tidak ada pakar yang bisa menghitung. Sejarawan mana? Ini Rasulullah diberi informasi oleh Allah dan nyampaikan kepada umatnya, umatku, kamu sekalian adalah umat yang ke-70. Sebelum kalian adalah 69. Setelah Rasulullah memberi informasi bahwa kita umat yang ke-70, Rasulullah mengatakan, antum khairuha wa akramuha. Allah, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kamu sekalian, kata Rasulullah, umatku adalah umat yang paling terhormat, umat yang paling mulia. Iya,
umat paling terhormat, umat paling mulia. Maaf para jamaah, kalau dengar seperti ini muncul syukur apa enggak? Semangat syukur apa enggak? Semangat. Dengan syukur Allah akan menambah nikmat Allah. Sekarang yang perlu kita perhatikan, apa sih rahasianya? Kok Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sekalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik. Rasulullah mengatakan kamu umatku adalah khairuha wa akramuha. Sebabnya apa kira-kira? Saya kepingin para jamaah ini betul-betul diperhatikan, ukir dalam hati kita, dan sampaikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita betul-betul, keluarga kita dan kita semuanya betul-betul menjadi umat terbaik. Apa sebabnya kita dikatakan oleh Allah umat terbaik, umat paling mulia? Karena Allah memberi kepada kita berbagai fasilitas. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada umatnya berbagai fasilitas. Pengen tahu apa enggak? Pengen tahu apa enggak? Pantas kalau Rasulullah mengatakan bahwa orang yang rajin hadir majelis taklim itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Dari hadis-hadis ini saya mengatakan orang yang rajin menghadiri majelis taklim berarti mendaftarkan diri sebagai calon penduduk surga. Sekali lagi, orang yang rajin menghadiri majelis taklim berarti mendaftarkan diri sebagai calon penduduk surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling istimewa, padahal dibandingkan umurnya jauh dengan umat-umat yang dulu. Tapi kita paling istimewa karena Allah memberi fasilitas yang luar biasa. Rasulullah memberi fasilitas yang luar biasa. Dan umat Nabi Muhammad akan tahu apa fasilitasnya dari Allah dan dari Rasulullah. Itu yang akan tahu orang-orang yang rajin menghadiri majelis taklim. Dengan kita ngaji, kita tahu fasilitas-fasilitas itu. Kasihan umatnya Nabi Muhammad yang belum mau ngaji, kasihan. Doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan semangat ngaji. Mereka yang tidak mau ngaji nanti akan menyesal di hari kiamat. Sebelum di hari kiamat, di lubang kuburnya akan menyesal karena diberi fasilitas tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak hadir majelis taklim. Ini Rasulullah yang mengatakan dalam hadis sahih, hai umatku, inna lillahi fi ayyamid dahrikum lanafahat. Kata Rasulullah, umatku, dalam kalian menjalani hidup sepanjang tahun, setiap tahun loh ini, kita hidup sepanjang tahun, ada hari-hari yang istimewa, ada malam-malam yang istimewa, ada minggu-minggu yang istimewa, ada bulan-bulan yang istimewa. Ini yang memberitahu siapa? Rasulullah. Ada hari yang istimewa, ada malam yang istimewa, ada minggu yang istimewa, ada bulan yang istimewa. Loh, terus umatnya tahu dari mana? Ya dengan hadir majelis taklim. Sampai Rasulullah mengatakan, umatku fata'arradu laha, sambutlah hari yang istimewa, sambutlah malam yang istimewa, sambutlah minggu-minggu yang istimewa, sambutlah bulan yang istimewa. Dari cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada yang malam yang istimewa yang akan datang, 1 tahun hanya adanya 1 malam. Malam apa? Nisfu Sya'ban. Besok malam insya Allah mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, ya.
malam nisfu Sa'ban. Iya. Kita ngertinya malam nisfu Sa'ban karena apa? Ngaji. Kalau udah ngaji ndak tahu. Mungkin kita bisa tanya sama tetangga kita yang ndak pernah ngaji, ndak tahu apa itu malam nisfu Sa'ban. Ya. Ini diantara fasilitas loh. Maaf, tadi Allah mengatakan kamu sekalian adalah sebaik-baik umat. Rasulullah mengatakan umatku paling mulia dan paling terhormat. Saya mau tanya, apa semua umat Nabi Muhammad mulia? Jawabannya mungkin bingung. Mau mengatakan semuanya mulia, dasarnya apa? Mau mengatakan ada yang tidak mulia, terus bagaimana? Ya, apa semua umat Nabi Muhammad mulia? Maaf, tadi sudah saya terangkan bahwa pernyataan Allah luar biasa, bahwa kita umat yang paling baik, dan Rasulullah mengatakan kita umat yang paling mulia, paling terhormat, karena ada apa? Berbagai fasilitas. Yang akan menjadi mulia itu karena menggunakan fasilitas itu. Dan orang yang tahu fasilitas adalah orang yang mau hadir majelis taklim. Di antaranya malam nisfu Sa'ban. Kalau ada pertanyaan, apakah umat Nabi Muhammad semuanya mulia? Apa semuanya umat Nabi Muhammad terhormat? Jawabannya tidak. Mudah-mudahan kita termasuk yang mulia. Kita termasuk yang terhormat. Kita mudah-mudahan termasuk yang selalu bersama Allah, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ini pernyataan saya bahwa tidak semua umat Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Contohnya satu. Nanti contohnya ketika Rasulullah memberi informasi tentang malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Sebelumnya perlu saya sampaikan, ada riwayat yang sahihah, Al-Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih pernah memberi informasi yang menjadikan sahabat tersungkur sujud dari senangnya. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Kita kalau dengar informasi ini senang apa enggak? Mungkin di hati kita, mudah-mudahan saya termasuk, kan begitu ya. Allah, ketika Rasulullah di masjid menyampaikan kullu ummati yadkhulunal jannah, itu sahabat tersungkur sujud syukur, alhamdulillah umatnya akan semuanya masuk surga. Sekarang pertanyaannya lagi, apa semua umat Nabi Muhammad masuk surga? Masuk surga. Dengarkan ini riwayat Tirmidzi. Ketika yang ketiga kali Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti masuk surga semua apa enggak? Illa man aba, kecuali yang tidak. Berarti umatnya ada yang tidak mau masuk surga. Padahal Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, Allah kan sifatnya Rahman Rahim, kenapa Allah bikin neraka? Kenapa Allah bikin neraka? Sebetulnya untuk menjadi cambuk. Ngerti cambuk apa enggak? Pecut ya. Ada orang males sholat, ingat neraka, kaya-kaya dipecut ya, udah sholat neraka loh. Kira-kira jadinya sholat apa males? Sholat. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, Allah kan maha kasih sayang, masa ada hambanya dimasukkan neraka, disiksa? Apa jawab Rasulullah? Allah memasukkan hambanya ke neraka yang sudah keterlaluan. Sudah apa? Keterlaluan. Ini ngomong keterlaluan juga perlu kita tahu. Maaf, kita mengakui semuanya rawan berbuat dosa apa enggak? Rawan. Enggak ada yang saya tidak ada. Enggak ada manusia suci kecuali para nabi. Ini dinyatakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih.
kullu bani adama khotta'un, semua anak Adam rawan berbuat salah, rawan berbuat dosa. Diakui ndak oleh Rasulullah? Diakui. Tapi subhanallah, cintanya Rasulullah kepada umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang berbuat salah kan ndak baik ya, tapi Rasulullah mengatakan wa khairul khotta'in. Allah, luar biasa Rasulullah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah. Jadi orang buat salah ada yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, yang mau bertobat. Maaf, kita rawan berbuat dosa apa enggak? Apalagi kata Syekh Ahmad Tijani di zaman akhir kita kecipratan dosa semua. Maaf, saya dari rumah ke majelis ini mau taklim, mulia apa enggak? Tapi tadi saya naik mobil di depan saya ada anak gadis pakai celana pendek naik motor. Saya enggak sengaja lihat, tapi terlihat apa enggak? Dosa apa enggak? Saya enggak sengaja lihat, tapi terlihat, dosa apa enggak? Sudah begini lama kesini masih ada lagi. Maaf, jawabannya apa? Dosa apa enggak? Kata Syekh Ahmad Tijani, tidak dosa tapi kecipretan. Tidak dosa tapi apa? Kecipretan. Kelopot si ora tapi kecipretan. Kata Syekh Ahmad Tijani, wa'lamu anna dzunuba fi akhiriz zaman tanzilu kal matoril ghazir. Ketahuilah bahwa dosa di akhir zaman tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari dosa di akhir zaman. Walaupun tidak sengaja melakukan dosa, ada cipratannya. Ada apa? Makanya Syekh Ahmad Tijani menganjurkan fa'akthiru min mukaffiratidz dzunub. Bagi orang yang hidup di zaman akhir pengen selamat, perbanyak perbuatan penghapus dosa. Perbanyak perbuatan penghapus. Di antara perbuatan penghapus dosa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah huduru majlisi ilmin, menghadiri majelis Jadi orang yang hadir majelis ilmu itu artinya mencuci hati dari perbuatan dosa. Sampai hadis ini diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, mengatakan ada seorang yang keluar dari rumah membawa dosa segunung. Banyak apa enggak? Membawa dosa berapa? Kemana membawa dosa segunung? Hadir majelis taklim. Di majelis taklim matanya memandang habaib, memandang ulama, mendengarkan nasihat, kumpul dengan para malaikat. Diampunin dah dosanya. Sudah dosanya diampuni, ditambah pahala. Tadi datangnya membawa segunung dosa, pulangnya membawa segunung pahala. Orang di zaman akhir yang rajin ngaji dijamin bakal selamat dunia akhirat. Maaf, ini tidak ada yang ngantuk. Umpamanya habibnya, syekhnya mulai bicara ngantuk dia, sampai wassalamualaikum baru bangun, dosanya diampuni. Lumayan daripada ngantuk di rumah. Betul apa enggak? Umpamanya, ini sih tidak ada yang ngantuk, tidak nyindir, tidak ada yang ngantuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya baru saja bicara sama santri nih, 500 santri punya air 1 ember. Air kalau 1 ember kejatuhan najis apa enggak? Najis. 500 ember najis semuanya. Ada bak air besar, 500 ember masukkan bak itu jadi 1, hilang dan najisnya hilang. Subhanallah, air najis 500 ember dimasukkan dalam 1 bak, najisnya hilang. Sebab faqul kullatain,
Begitu juga ini ember, ini ember, ini ember, ini ember, ini najis, ini najis, ini najis. Setelah kumpul di sini, najisnya kumpul jadi satu, jadi suci. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah kehebatan orang yang menghadiri majelis taklim. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, kembali kepada pembicaraan kita. Di antara fasilitas yang Allah berikan, tadi mukafiratu dzunub ya, penghapus dosa. Antara lain adalah hadir majelis taklim. Yang kedua, hadis sahih Rasulullah mengatakan, as-sholatu ila sholati kafarah. Dari sholat yang satu menuju sholat yang lain penghapus dosa. Kita tadi sholat isya, nanti pulang nggak tahu lihatnya apa saja. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Besok sholat subuh, dosa semalam ketika sholat subuh hilang semuanya. Ini yang ngomong Rasulullah. Dari subuh sampai duhur ada cipratan dosa, sholat duhur dosanya hilang. Berarti setiap habis sholat kita hilang. Bagaimana yang tidak sholat? Ini masalahnya. Doakan yang belum mau sholat, mudah-mudahan dapat hidayah sholat. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Saya punya tulisan juga, 100 langkah ampunan dosa. Iya, dari 100 hadis. Jadi sebetulnya melakukan perbuatan kafaroh, ampunan dosa itu mudah sekali, mudah sekali. Kenapa kok selalu dosa? Hadir majelis taklim dosanya diampuni, sholat dosanya diampuni, puasa dosanya diampuni, sedekah dosanya diampuni, haji dosanya diampuni. Kenapa ngomong dosa terus? Sebab dosa adalah beban. Ngerti beban enggak? Ini barat ya, ada 3 orang jalan, satu membawa 1 kintal, satu membawa setengah kintal, satunya ndak bawa apa-apa. Kira-kira 3 orang ini yang jalannya cepat, yang apa? Yang ndak bawa. Begitu juga bagaimana kita cepat dapat ridho Allah apabila dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya mukafiratud dzunub, penghapus dosa itu penting sekali. Di samping istighfar, baca zikir kepada Allah, termasuk tadi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Rasulullah mengatakan malam nisfu Sya'ban. Ada apa malam nisfu Sya'ban? Ini salah satu fasilitas dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan, yattali'ullah ala jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah akan memandang seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah akan memandang. Maaf, mungkin di antara kita mengatakan, loh, tiap detik kan kita dipandang oleh Allah. Betul apa enggak? Ada yang lepas dari pandangan Allah? Enggak ada. Tiap detik kita dipandang. Terus kenapa Rasulullah mengatakan malam nisfu Sya'ban Allah akan memandang seluruh makhluknya? Maksudnya memandang di sini adalah nadhratur rahmah, pandangan rahmat. Pandangan apa? Sampai ada yang mengomentari, malam nisfu Sya'ban kita sampai dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Tidak akan susah selama-lamanya, tidak akan sulit selama-lamanya, akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan jadi calon penduduk surga. Nanti pandangan rahmat kapan? Malam nisfu Sya'ban ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukan sekedar memandang saja, tapi mengobral ampunannya. Malam nisfu Sya'ban ada orang dosanya bagaikan kerikil di permukaan bumi, tidak bisa dihitung. Tapi malam nisfu Sya'ban dia mendekatkan diri kepada Allah, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Malam nisfu Sya'ban ada orang dosanya setinggi langit, diampuni oleh Allah. Obral ini malam nisfu Sya'ban. Maaf para hadirin, kemudian
Rasulullah mengatakan, apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sa'ban? Rasulullah mengatakan, malam nisfu Sa'ban kita, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam hadis yang sahih. Apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sa'ban? Kumu lailaha wasumu naharoha. Hidupkan malamnya. Malam nisfu Sa'ban kita hidupkan. Maksudnya menghidupkan malam nisfu Sa'ban apa lek-lekan sawengi? Tidak. Para ulama mengatakan setidak-tidaknya menghidupkan malam nisfu Sa'ban, sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Itu sudah termasuk. Coba para hadirin supaya kita jangan terjebak ke sini. Ini namanya medsos. Namanya apa? Medsos ini isinya informasi. Informasi yang di sini ada yang baik, ada yang jelek. Betul apa enggak? Kira-kira yang baik dengan yang jelek banyak mana? Alhamdulillah kalau ngomong banyak yang jelek. Jadi kalau ada informasi di sini jangan ditelan mentah-mentah. Maaf. Kalau malam nisfu Sa'ban habis maghrib kita baca apa? Yasin. Berapa kali? 3 kali. Baca doa nisfu Sa'ban. Ini di sini ngomong, baca Yasin malam nisfu Sa'ban bid'ah. Ini di sini ngomong. Enggak ada hadisnya. Baca doa nisfu Sa'ban ya, malam nisfu Sa'ban bid'ah, enggak ada hadisnya. Saya enggak seneng ngomong kasar ya, tapi kadang-kadang gemermet, tolol ya tolol, jangan kebangetan. Betul apa enggak? Tolol ya tolol, jangan kebangetan. Coba kita kembali, Rasulullah mengatakan apa? Ini hadis Ibnu Majah loh, hadisnya sanadnya sahih. Rasulullah mengatakan, kumu lailaha, hidupkan malamnya dengan melakukan perbuatan pendekatan di diri. Berarti Rasulullah bijaksana apa enggak? Bijaksana, enggak membatasi kepada umatnya. Ayo umatku silahkan, yang penting malam nisfu Sa'ban berbuat baik. Baca Yasin baik apa enggak? Baik apa enggak? Berarti masuk hadis ini apa enggak? Tolol ya tolol, jangan kebangetan. Ini para hadirin ya, ahli sunnah itu komplit dalilnya. Betul apa enggak? Saya kadang-kadang gemermet para hadirin. Jangan baca Yasin. Kenapa melarang orang baca Yasin? Yasin secara umum fadilahnya sudah luar biasa, apalagi malam nisfu. Tidak pernah Rasulullah mengatakan bacalah Yasin setiap malam nisfu Sa'ban tiga kali. Rasulullah tidak ngomong. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama dulu ya, ulama dulu. Kalau ulama sekarang kemarin bikin bingung ya, bikin bingung. Kita bingung, ini ada ulamanya, ini ada ulamanya, ini ada habibnya. Kita bingung apa enggak? Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Kembali para jamaah, kalau mencerna hadis itu yang cerdas. Alhamdulillah saya belajar sama beliau, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau adalah ahli hadis sedunia ya. Saya duduk sama beliau 8 tahun membaca berbagai hadis. Ada orang yang ngomong jangan baca maulid, bid'ah. Itu maulid Barzanji, Al-Imam Asy-Syaibani yang maulid tiba, maksud saya yang nulis maulid tiba Al-Imam Asy-Syaibani ya, yang menulis maulid tiba itu punya hadis namanya Taisirul Wusul, 6 jilid nulis kitab maulid. Mantep apa enggak? Mantep. Jangan ngikuti yang di medsos, kebanyakan orang enggak ngerti tapi banyak ngomong. Na'udzubillah min dzalik. 6 jilid kitab hadis, beliau ngarang kitab maulid tiba. Allah, jadi kita mantap para jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah memberi wawasan yang luas kepada umatnya. Silahkan mau dihidupkan dengan apa? Apalagi baca ya Yasin. Apalagi apa?
Yasin. Yasin adalah semua surat dalam Al-Quran istimewa, tapi Yasin punya keistimewaan tersendiri. Itu ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, leluhur kita dulu ngerti bahwa umumnya umat Islam yang mayoritas di Indonesia orang pinter apa awam? Awam. Makanya orang awam diajak yang enak-enak saja. Bacanya apa? Yasin. Dipimpin imamnya. Bacanya pertama niatnya begini, terus baca doa Allahumma ya dal manni wala yumannu alaih ila akhiril ayat, ila akhir doa. Enak apa enggak? Enak. Ini kehebatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Monggo jangan sampai lepas. Menghidupkan malam nisfu Sa'ban tidak harus melek satu malam, tidak. Habis maghrib bareng-bareng di musola atau di masjid atau di majelis baca Yasin dan doa nisfu Sa'ban. Kemudian sholat isya. Habis sholat isya mungkin kita makan, minum, istirahat sebentar. Usahakan malam nisfu Sa'ban melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih. Lakukan sholat tasbih. Apalagi besok malam nisfu Sa'ban, ya. Di Darussalam malam Ahad Pahing ada apa? Burda. Ini paling afdol lagi, menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan membaca burda. Kita kumpul dengan para habaib. Akan hadir juga Dr. As-Sayyid Asy-Syarif bin Salim Al-Hasani At-Tijani dari Aljazair. Insya Allah besok malam akan hadir. Kita mengamini doa beliau, insya Allah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir para hadirin, saya tadi mengatakan bahwa tidak semua umat Islam adalah orang yang mulia dan terhormat. Contohnya hadis tadi, kullu ummati yadkhulunal illa man abad. Coba, ini hadis rawahul Baihaqi. Rasulullah mengatakan, umatku di malam nisfu Sa'ban ampunan Allah tidak terhitung. Ampunan Allah tidak terhitung dari banyaknya. Tapi Rasulullah mengatakan ada orang-orang malam nisfu Sa'ban tidak dapat ampunan Allah. Kalau tidak dapat ampunan Allah berarti mulia apa jelek? Na'udzubillah. Siapa itu? Coba dengarkan supaya kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, musyrik. Orang yang syirik itu tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sa'ban. Maksudnya syirik apa? Jangan gampang-gampang ngomong syirik ya. Kalau orang ngomong syirik, kamu syirik nih, berarti mengeluarkan orang itu dari Islam. Dosa besar apa enggak? Dosa besar. Yang dimaksud syirik itu mempunyai kepercayaan, meyakini bahwa ada sesuatu punya kekuatan di atas kekuatan Allah. Kita tidak ada yang punya keyakinan seperti itu. Semuanya adalah kekuatan milik Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tiap hari sholat baca asyhadu an la ilaha illallah. Insya Allah iman kita semakin mantap. Amin. Hati-hati, jangan melakukan perbuatan yang syirik. Ya, kata Rasulullah tidak dapat ampunan di malam nisfu Sa'ban. Wala ila musyahin. Siapa itu musyahin? Yang tidak dapat ampunan? Orang yang saling membenci, sengit-sengitan kata orang Jawa. Musyahin termasuk penyebar kebencian. Allah, ini Indonesia sebetulnya harus ada tobat nasional ya Pak. Betul apa enggak? Kemarin kan saling menyebar kebencian, sampai hari ini masih ada. Mayoritas umat Islam tapi senang menyebar kebencian karena mereka enggak ngaji. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah. Saya kadang-kadang pengen lihat berita, tapi kalau lihat medsos isinya gitu,
ini ngomong kebencian ke sini. Allah. Jadi dada ini jadi sempit. Naudzubillah min dzalik. Penyebar kebencian, saling membenci. Usahakan di hati kita tidak ada benci. Keluarkan kebencian dari dada kita. Yang ada di dada kita adalah mahabbah, saling cinta. Mumpung ngomong cinta, penunjang cinta, ada kitab kecil namanya Abwabus Syahadah fi Abwabis Sa'adah lil Imam As-Suyuti. Di situ ada hadis sahih. Kata Rasulullah, umatku setiap hari baca 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Berapa kali? 27. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Yang penting satu hari satu malam berapa? Apa kata Rasulullah? Pasti yang ada di dada kita adalah cinta. Adalah apa? Cinta. Tidak ada benci. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dan yang paling hebat lagi, Imam Suyuti memberi komentar, orang yang baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali setiap hari itu akan terhindar dari emosi. Dari apa? Emosi bahasa Jawanya apa ya? Iya, sewot, dugal. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dugal? Pernah sewot? Panas apa enggak hatinya? Jangan banyak sewot, nanti kebakaran. Ya, supaya tenang. Kalau bapak ibu ada yang nanya, doa anti emosi apa? Doa bacaan anti sewot apa? Ini, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? Ajarkan kepada istri-istri kita di rumah, pada anak-anak kita di rumah. Sekaligus saya ijazai. Diterima ya? Ya. Dan ijazahkan kepada yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, orang yang tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sa'ban, qati'i rahimin. Orang yang memutus silaturahmi, terutama kakak, adik, ya, dan kerabat. Bahkan ada satu riwayat mengatakan doa tidak akan diterima kalau memutuskan silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Aqin liwalidayh. Malam nisfu Sa'ban tidak akan dapat ampunan orang yang durhaka kepada orang tua. Wala ila mudmini khamrin. Orang yang terus-menerus mabok, ya. Persiapkan diri kita supaya kita mendapat ampunan di malam nisfu Sa'ban. Ada di sini musbil. Musbil itu maksudnya yang menurunkan pakaiannya sehingga menutup mata kaki. Tapi dalam riwayat lain disebutkan yang tujuannya sombong. Tujuannya apa? Sekarang kan lagi musim cingkrang ya Pak. Cingkrang ini ngambilnya dari hadis ini. Tapi salah ngambil. Maksudnya bukan begitu. Sebab di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan al-musbil, orang yang selalu menurunkan pakaiannya itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Sahabat Abu Bakar itu, maaf saya tepatnya ini pakai bahasa Jawa, keder-keder. Ngerti keder-keder? Ari nganggo sarung keder-keder. Ngerti? Melorot terus. Iya Kang Serah. Sahabat Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, aku kangserah terus, aku melorot terus. Kata Rasulullah, bukan engkau ya Abu Bakar, itu orang yang menurunkan pakaian karena sombong. Karena apa? Sombong. Iya. Mudah-mudahan yang kita dengar dari ayat-ayat Allah, dari sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya karena malam nisfu Sa'ban, tapi ini namanya membuka wawasan kita.
sehingga insya Allah ke depan kita hidupnya akan lebih baik. Ke depan kita lebih semangat menghadiri majelis taklim. Ke depan kita lebih semangat melakukan perbuatan mukaffiratudz dzunub, penghapus dosa. Yang paling penting, mudah-mudahan kita terus selalu diberi inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua calon-calon penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini taklimnya Habib Ahmad malam Sabtu sangat saya dukung. Sebab dulu saya pertama kali dakwah pulang dari Mekah itu di Jatibarang Lor. Ini banyak orang Jatibarang Lor ya, terutama yang saya ingat Pak Selamat itu yang langganan ya, orang-orang sini. Ada musola di sini namanya Baitur Rahman di depan Balai Desa Jatibarang Lor. Langgar Arab. Saiki langgar umum, Arabe langka malah ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya pertama kali dakwah di situ, mungkin 15 tahun saya ngaji di situ, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Tapi karena ada pergeseran politik, akhirnya saya lebih baik meninggalkan diri dan memfokuskan pengajian di Darussalam. Ini alhamdulillah malam Sabtu dibuka lagi oleh Habib Ahmad. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan ada sir tersendiri, mudah-mudahan terus akan membawa manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa ma'at tadbir fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wat taubah. Allahumma ja'alna 'abdan ihsana wa la taj'alna 'abdan imtihana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.